Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang janji, kadang kita ini tergiur dengan janji manusia. Salah satu contohnya umpamanya pinjam uang 100.000, nanti minggu depan insya Allah dibayar. Itu kadang percaya, walaupun pada akhirnya janji itu kurang atau bahkan tidak ditepati. Tapi kalau bicara janji Allah kepada manusia, itu kadang atau bahkan kita hare-hare, kata orang Sunda ya, biasa-biasa. Padahal janji Allah itu tidak pernah sulaya, tidak pernah ingkar. Tapi kita kadang kurang, bahkan tidak, bahasanya itu adalah kurang yakin, bahkan tidak yakin dengan janji Allah itu. Di dalam Al-Quran banyak hadirin janji Allah kepada kita sebagai hambanya. Baik janji itu bersifat kepada manusia yang khusus atau kepada manusia yang umum. Yang khusus contohnya salah satunya adalah kepada orang yang bertakwa. Di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kepada orang yang bertakwa Allah berjanji hadirin akan diberikan jalan keluar. Yakin itu kalau kita bertakwa, syaratnya bertakwa. Dalam ayat lainnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Yakin itu janji Allah. Ada orang ditanya, berapa penghasilan Anda satu bulan? Dijawabnya 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena gajinya 5 juta. Berarti Anda tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa tidak bertakwa? Cek orang Sunda mah, Anda nyanyahoan milik di Allah. Padahal Allah menjanjikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu salah satu contoh. Kemudian hadirin ada lagi janji Allah pada siapa saja ini. Yang diantaranya saya ingin menyampaikan 4 dalam Al-Quran. Yang pertama, jika kalian bersyukur, maka aku, kata Allah, akan tambah. Ini janji Allah hadirin. Surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah pada tahu ini ayatnya. Tapi kadang kita ini ya, maaf, kurang, bahkan jika kurang yakin kalau kita bersyukur teh akan bertambah, sigana. Padahal ini janji Allah loh. Namun orang bersyukur pasti akan ditambah, kata Allah. Jangan dipahami ketika kita bersyukur naik jabatan kemudian naik lagi jabatan, jangan begitu pemahamannya. Momennya, eventnya lain. Kalau naik jabatan kita bersyukur, mungkin dalam hal lain naik tambahnya itu. Satu itu. Kemudian yang kedua hadirin, kata Allah, fazkuruni azkurkum.
Namun anjeun ingat ka kaula kata Allah, aku kata Allah akan ingat kepadamu. Ini janji. Janji Allah hadirin dalam surat Al-Baqarah 152. Anda bersyukur, Anda ingat kepadaku, aku akan ingat kepadaku. Ini kata Allah. Mari kita masing-masing evaluasi. Ingat kita kepada Allah itu seperti apa ingatnya kita kepada Allah? Ada pertanyaannya, kenapa saya teringat wae ka Allah, tapi Allah itu sehingga poho ka saya? Jangan menyalahkan hadirin, itu namanya kurang atau bahkan tidak percaya janji Allah. Urang teh kurang kumaha, enggal salat waktu berzikir, menyebut nama Allah dan lain sebagainya, tapi sehingga Allah teh poho ka saya. Nah ini yang harus kita waspadai hadirin. Jangan sampai ada seperti itu. Jadi seakan-akan kita ini nggak percaya kepada janji Allah itu gitu ya. Kemudian yang ketiga hadirin, bahwa Allah tidak akan mengazab kepada manusia ya. Kalau manusia itu masih mengucapkan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Yakin itu. Kalau kita sering baca istighfar, mohon ampun kepada Allah dimanapun, tidak akan diazab. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab kepada mereka selama mereka itu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Janji Allah dalam Al-Quran. Kemudian hadirin yang keempat, berdoalah kepadaku. Kata Allah, berdoalah untukku, kepadaku kata Allah. Pasti aku kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60. Janji Allah, kalau kita berdoa, Allah berjanji pasti akan aku kabulkan kata Allah. Pertanyaannya hadirin, kadang ada orang yang bertanya, kok saya berdoa tiap waktu, tiap saat, tapi doanya kok belum dikabulkan atau tidak dikabulkan? Kalau doanya pengen istri 2, mungkin ya bisa dikabulkan ya. Ya Allah saya pengen istri 2, ya Allah saya pengen naik jabat dan sebagainya. Kok nggak dikabulkan wah? Umpamanya ini kan. Dalam surat Al-Baqarah 216 hadirin, wa asa ang tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi menurut Anda itu adalah dibenci, tidak sesuai, tapi itu baik untukmu. Wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi menurut Anda itu adalah baik, itu adalah bisa juga syarrul lakum, jelek bagi Anda. Nah ini, wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah itu tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah ini hadirin. Jadi jangan sampai kita pesimis, apalagi putus asa dari doa kepada Allah. Kalau saya pahami secara logika hadirin, tidak dikabulkannya doa itu sebenarnya dikabulkan doa itu sebenarnya. Kalau menurut saya pemahamannya dan pengalaman hidup, tidak dikabulkan doa itu sebenarnya dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Bisa jadi dikabulkannya itu dalam momen, dalam bentuk, dalam event lain. Yang tadi saya katakan, bisa jadi menurut kamu itu baik tapi jelek. Bisa jadi menurut kamu jelek itu adalah baik. Allah sangat tahu, kamu tidak mengetahui. Nah ini harus kita pahami hadirin. Oleh karena itu saya sekali lagi, jangan sampai kita bersudon kepada Allah, bersangka jelek kepada Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah sulaya. Hanya tinggal bagaimana kita merefleksikan bentuk tadi yang saya sebutkan. Cara bersyukur, kemudian cara mengingat kepada Allah, kemudian cara minta ampun kepada Allah, cara berdoa kepada Allah, dan teori kalau saya kemukakan boleh responsif, bagaimana mensikapi apa yang telah kita
pinta kepada Allah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Bisa jadi doa yang ketika kita minta kemudian tidak dikabulkan, bentuknya lain dikabulkannya. Hadirin, kalau bapak atau saya mungkin dikabulkan istrinya 2, belum tentu bisa adil, Pak. Kalau saya dikabulkan banyak harta, bisa jadi sombong, Pak. Saya naik jabatannya tinggi, bisa jadi sombong. Banyak contohnya itu. Salabah dalam sejarah, waktu nggak punya pakaian, aduh ya Allah saya pengen sholat tapi pakaiannya jelek. Nggak sah untuk sholat, pengen zakat tapi nggak punya hartanya. Dikabul oleh Allah. Ini singkat sejarah ya. Dikabul oleh Allah ceritanya. Benghar, kaya, lupa kepada Allah. Nah ini yang dimaksud dengan wa'asa ang tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tong sok sudon ke Allah. Allah sekali lagi, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah sulaya kepada janji Allah. Mudah-mudahan Kultum ini ada manfaatnya dan bisa menjadikan support bagi diri kita selalu mengingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Sekian, barakallahu li walakum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li walakum. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.